Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Di dalam Roma pasal 12, Saudara, ayat yang pertama dikatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara, kita hanya bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang menyenangkan Allah. Beda dengan umat perjanjian lama, khususnya bagi mereka orang-orang Yahudi pada zaman itu. Mereka cukup mempersembahkan kambing domba yang tidak bercacat di hadapan Bapa Elohim Yahweh, dan dianggap itu layak. Itu umat perjanjian lama, saudara. Tapi bagi kita umat perjanjian baru, tentu tidaklah demikian. Sebab Tuhan menebus kita bukan dengan kambing domba atau darah binatang lagi. Tapi Bapa menyediakan anak domba Allah, yaitu manusia yang berjuang sampai mencapai kesempurnaan, yang telah menjadi korban di atas kayu salib untuk menebus kita dari kematian kekal. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23, Roma 6:23, saudara. Dan upah dosa ialah maut, itu kematian kekal. Allah tidak meminta lagi mempersembahkan dalam bentuk darah binatang. Tetapi sekarang Allah meminta mempersembahkan tubuh kita yang hidup, bukan yang mati. Hidup ini bukan hanya sekedar bernapas bios atau biologi, tapi hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Itu yang berkenan di hadapan Bapa. Itu yang disebut dengan ibadah kita yang sejati. Percuma orang ke gereja, percuma orang ke persekutuan, tapi kalau dia tidak mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang di dalamnya mencakup kekudusan hidup dan berkenan kepada Allah, percuma, saudara. Nah, lihat bagaimana setan memanipulasi banyak orang, termasuk sebagian besar orang-orang Kristen. Mereka berpikir dengan ke gereja saja sudah cukup, dengan mengikuti kebaktian seremonial, ibadah, sudah berkenan kepada Bapa, sudah memuji-muji Bapa dengan lantunan irama, musik dan nyanyian, serta mempersembahkan berupa uang atau dalam bentuk materi, berarti sudah menyembah Bapa itu. Sudah beribadah yang sejati. Itu sebuah penipuan, penyesatan. Tentu kita akan melakukan hal itu. Seremonial ibadah kita lakukan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dalam bentuk materi. Ya, kita harus. Tapi tidak berangkat dari hal itu. Tapi persembahan yang menyenangkan Tuhan itu
Itu persembahan tubuh. Seluruh hidup kita yang suci di hadapan Bapa. Itu menyenangkan. Dan itu menggoncang di kerajaan Bapa. Ini yang harus kita perkarakan setiap hari. Maka tidak ada hari tanpa kekudusan hidup. Tidak boleh mencemari tubuh kita sebagai bait Allah. Saya bisa menyebutkan bait Allah kedua ini. Bait Allah pertama itu Tuhan Yesus. Karena dia mengatakan, bongkarlah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Yang menunjuk kepada tubuhnya sendiri. Dan bait Allah yang kedua sesuai dengan 1 Korintus 3:16. 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu adalah bait Allah. Ini bait Allah kedua. Jadi kita harus benar-benar menjaga. Supaya saat ketika menyembah Tuhan, lagu yang kita naikkan langsung sampai kepada Bapa. Kalau tidak saudara, nyanyian yang kita nyanyikan kepada Tuhan itu berbau busuk di hadapan Bapa. Nah, kesucian hidup sudah jarang diberitakan di kalangan banyak gereja. Yang diberitakan itu hanya sekedar memiliki moral baik. Tapi tidak sampai pada kesucian dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku. Ini saudara tidaklah mudah. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, teruslah kita mengalami pembaharuan budi setiap hari. Cara berpikir kita sampai tingkat mengenakan pola hidup yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya kita harus se-ekstrim-ekstrim mungkin. Jangan dicemari dengan cara hidup anak-anak dunia. Ingat, saya sudah menyampaikan, kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, perawan suci. Kata Paulus dalam kitab Korintus, aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki sebagai perawan suci. Artinya perempuan, secara biologis perempuan yang belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Maksud dari ayat firman ini artinya orang-orang percaya yang tidak dicemari oleh dunia ini. Mereka lah yang layak menjadi mempelai Kristus di kerajaan Bapa. Yang tidak terikat dengan dunia, dengan segala kesenangan hidup. Kesenangannya cuma satu, Tuhan. Di mana hati mereka tidak ada yang bertahta selain Tuhan yang bertahta di dalam hati. Sebagai perawan suci, orang-orang yang hanya menanti-nantikan dia sebagai mempelai laki-laki, yang merindukan kedatangannya, yang merindukan hari yang besar. Jangan seperti 5 gadis bodoh yang menyesal di kemudian. Mereka kelihatan menantikan mempelai, tapi gagal mempersiapkan minyak. Artinya sikap berjaga-jaga. Kelihatan menantikan mempelai, tapi ternyata tidak memiliki kesiapan. Begitu mempelai datang, mereka ketinggalan. Mereka baru mau berurusan dengan minyak, tapi pintu sudah ditutup. Mereka datang mengetuk pintu. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Pintu sudah tidak bisa dibukakan dan tidak dilayakkan masuk ke perjamuan kawin anak domba. Tuhan berkata, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal kamu. Nah, betapa mengerikan keadaan itu kalau seseorang berada di kekekalan, berada di antrian panjang, saudara.
Saya mention ini di ibadah raya kedua di Manado, saudara. Anda bayangkan saudara, kita sedang berada di antrian panjang di antara miliaran manusia. Lalu ternyata nama kita tidak dipanggil. Wah, betapa mengerikan. Tapi di antrian panjang saudara sekalian, lalu nama kita dipanggil. Nama kita dipanggil, misalnya Rahel, atau misalnya dipanggil Anton. Rupanya Anton sudah berubah menjadi Daud. Wah, betapa luar biasa saat itu saudara. Kegirangannya saudara, wah, tidak bisa terkatakan. Saudara dipanggil saja presiden ke istana, saudara bangga tidak karu-karuan. Dipanggil presiden, saudara datang ke istana, bangganya tidak karu-karuan. Apalagi saudara maharaja. Kita harus memperkarakan itu saudara. Jangan sama seperti 5 gadis bodoh. Atau seperti yang diperumpamakan mengenai kisah seorang raja yang sedang mengadakan pesta kawin anaknya. Di mana dia suruh menyebarkan undangan-undangan tersebut. Tapi mereka menolak undangan-undangan tersebut dengan banyak dalil, banyak alasan. Sibuk inilah saudara, mencari pembenaran. Bahkan ada yang membunuh hamba-hamba tersebut dan tidak mengindahkan undangan dari raja. Mencari pembenaran saudaraku. Dan dengan banyak alasan. Lalu pulanglah hamba-hamba dan berkata mereka menolak. Lalu raja berkata, pergilah ke persimpangan jalan. Berikanlah undangan kepada mereka siapa saja. Mau orang jahat, orang baik undang. Ternyata mereka hadir semuanya saudara di undangan pesta tersebut. Ketika pesta sedang berlangsung saudara, seorang raja ini berjalan dan menemukan ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dan dia berkata, hai kawan, dari mana kamu? Tangkap dia dan lemparkan dia di tempat di mana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tidak mengenakan pakaian pesta itu artinya tidak mengenakan kekudusan hidup. Pikirkan ini saudara sekalian. Tentu saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah sempurna. Saya sedang berjuang dan tahu persis kualitas orang-orang yang nanti akan dilayakkan masuk di kerajaan Bapa. Ayo sama-sama kita berjuang saudara. Dan ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian.